Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Enda mau jelasin tentang statistik yang kelanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang kuartil. Di sini ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Apa itu kuartil? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, kuartil itu seperti ini. Ada data. Jika data itu dibagi dua, maka tengah-tengahnya itu disebut kuartil tengah atau Q2 atau juga disebut K2. Oke, maka setelah dibagi dua oleh Q2, ada data bagian bawah, ada data bagian atas. Data bagian bawah kita bagi dua lagi. Nah, tengah-tengah dari data bagian bawah itu disebut Q1 atau kuartil bawah, atau ada juga disebut K1. Sedangkan data yang bagian atas kita bagi dua. Nah, tengah-tengahnya itu adalah Q3 atau kuartil atas atau K3 begitu. Jadi kuartil itu adalah bagian dari data, di mana data itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, pembaginya itu yaitu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kuartil 2 itu disebut juga median. Jadi yang median selama ini kita pelajari sebelumnya itu sama aja dengan kuartil 2. Nah, di bawah ini kuartil bawah atau Q1 atau K1, dan ini kuartil atas atau Q3 atau K3. Nah, yuk kita untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal nomor 1 ada data yang seperti ini. Seperti kita mau cari median, kita harus urutkan dulu ya teman-teman. Dan ingat lihat cara mengurutkannya. Di sini angka paling rendah 6. Oke, kita tulis 6. Kemudian 6 yang kedua kita coret. 6 yang ketiga kita coret. 6 yang keempat kita coret. Kita pastikan tidak ada angka 6 lagi. Oke. Sudah itu 7. 7 yang pertama. 7 yang kedua. Kita pastikan tidak ada angka 7 lagi. Kita lanjut 8. 8 yang pertama, 8 yang kedua. Sudah tidak ada 8 lagi, berarti 9, kemudian 10. Langkah pertama, kita cari Q2-nya dulu. Q2-nya berarti sama aja dengan kita cari median. Kita coret per bagian, 1, 1. Oke. Ini sepasang dari pinggir. Oke, sepasang. Kemudian sepasang. Nah, kita akan dapat 2 angka di sini. Maka Q2-nya adalah di tengah-tengah ini. Q2 di tengah-tengah antara 7 dan 7, berarti 7 ditambah 7 dibagi 2, yaitu 7. Kita sudah dapat Q2-nya atau kuartil tengahnya. Nah, kemudian untuk mencari kuartil bawahnya atau kuartil satunya, kita lihat di sini ada 6, 6, 6, 6. Nah, 4 angka ini akan kita bukan 4 angka. Ini 7 nggak dipakai ya teman-teman. Berarti bagian bawahnya, kan tengah-tengahnya di sini. Di tengah-tengah sini. Berarti data bagian bawah ada 6, 6, 6, 6, 7. Nah, berarti tengah-tengahnya yang mana? Nah, kita ambil sepasang-sepasang dari pinggir. Di sini, oke, 6 sama 7 sepasang di pinggir. Kemudian ini sepasang. Berarti kita dapat di sini yang tengah-tengahnya. Berarti ini adalah Q1, yaitu sama dengan 6. Begitu juga buat yang yang atas. Data bagian atas kita sepasang dulu nih, sama ini sepasang. Oke, kemudian sampingnya sama ini sepasang, berarti kita akan dapat tengah-tengah dari data bagian atas yang ini. Berarti ini adalah Q3, jadi Q3 nya adalah 8. Begitu, bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, bisa ada data seperti ini. Sama caranya kita urutkan dulu. Oke, di sini data paling rendah adalah 5. Jadi kita tulis 5. 5 yang pertama, kita pastikan nggak ada angka 5 lagi. Oke, kita naik ke angka 6. 6 yang pertama. 6 yang kedua. Sudah, kita pastikan nggak ada angka 6, baru ke 7. 7 yang pertama, 7 yang kedua. Oke, sudah. Habis itu 8.
habis itu 9 yang pertama, 9 yang kedua, kemudian 10. Teman-teman harus pastikan tidak boleh ada angka yang terlewat, oke ya. Nah, sama caranya kita cari kuartil tengah dulu, Q2. Caranya kita sepasang-sepasang dari samping, oke. 5 sama 10, 6 sama 9 sepasang, 6 lagi sama 9 sepasang, 7 sama 8 sepasang, sehingga kita dapat ini angka di tengah-tengah 7. Berarti ini adalah Q2 nya, yaitu 7. Oke, ada di sini kita dapat data bagian bawah, ada 4 angka data bagian bawah. Sama kayak tadi, kita cari tengah-tengah dari 4 angka ini. Oke, kita tandain paling pinggir, dari pinggir sepasang. Nah, udah tinggal 2 lagi. Kalau udah tinggal 2, nggak bisa lagi. Berarti di sini teman-teman, tengah-tengah antara 2 angka ini. Berarti ini adalah Q1. Berapa? Ada di antara 6 sama 6. Berarti Q1-nya 6 tambah 6 bagi 2, yaitu 6. Begitu. Oke ya. Begitu juga dengan data bagian atasnya. Nah, kita ambil sepasang-sepasang dulu. Ini dari pinggir sepasang, berarti tinggal 2 angka. Nah, berarti tengah-tengah di sini. Berarti Q3-nya ada di antara, di tengah-tengahnya 9 dan 9. Berarti 9 ditambah 9 dibagi 2. Jadi Q3-nya adalah 9, begitu. Oke. Nah, yuk kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Gimana kalau misalnya soalnya seperti ini dalam bentuk tabel frekuensi, artinya 5-nya ada 8, 6-nya ada 6, 7-nya ada 10, 8-nya ada 4, 9 ada 5, 10 ada 2. Sama kayak kita mencari median ya teman-teman. Kita cari di sini namanya frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif mana yang kita tulis dulu? Frekuensi pertama kita tulis 8. 8 ditambah frekuensi selanjutnya 6, yaitu 14. 14 ditambah 10, 24. 24 tambah 4, 28. 28 tambah 5, 33. 33 tambah 2, 35. Jadi total frekuensinya, kalau ini teman-teman hitung di sini total frekuensinya pasti 35. Gitu ya. Nah, langkah pertama sama kayak kita mencari median. Jadi langkah pertama kita cari urutan median dulu. Gimana cari urutan median? Cari urutan median, rumusnya adalah frekuensi ditambah 1 dibagi 2. Di sini frekuensinya 35, berarti 35 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 36. 36 dibagi 2 adalah 18. Artinya Q2-nya adalah data ke 18. Berapa itu data ke 18? Dari sini kita bisa tahu teman-teman, frekuensi kumulatif 1 berarti urutan 1 sampai 8. Frekuensi kumulatif yang pertama adalah 8, jadi urutan 1 sampai 8 itu angka 5, nilai 5. Kemudian lanjutannya 9 sampai 14 itu adalah nilai 6. 15 sampai 24 itu adalah nilai 7. 25 sampai 28 itu adalah nilai 8. 29 sampai 33 itu adalah nilai 9. 33 sampai 35 adalah nilai 10. Di sini Q2-nya atau mediannya adalah data ke 18. 18 itu ada di antara 15 sampai 24, berarti di sini. Berarti kita tarik sini nilai 7, berarti Q2-nya adalah 7, begitu. Oke teman-teman ya. Udah, sekarang setelah kita mencari urutan Q2, kita cari urutan Q1. Urutan Q1. Gimana cari urutan Q1? Urutan Q1 selalu 1 ditambah. Nah, ini kan urutan mediannya 18. Sebelum 18 berapa? 17. Berarti urutan Q1-nya 1 ditambah 17 dibagi 2. Berarti sama aja dengan 18 dibagi 2, yaitu 9.
Artinya Q1-nya itu adalah data ke-9. Berapa itu data ke-9? Data ke-9 adalah ada di sini, 9 sampai 14 ada di sini. Berarti itu adalah nilainya 6. Jadi Q1-nya adalah 6, begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau cari urutan Q3. Gimana Bu cari urutan Q3? Kita cari urutan Q3, caranya patokannya ini 18. Kalau tadi mencari urutan Q1 adalah 1 ditambah di bawahnya 18, yaitu 17. Nah, sekarang untuk mencari Q3 di atasnya 18, yaitu berapa? 19. Berarti 19 ditambah frekuensi, ini frekuensinya 35. Berarti 19 ditambah 35 dibagi 2. Nah, kita tinggal hitung. 19 ditambah 35, yaitu 54 dibagi 2, yaitu 27. Artinya Q3-nya adalah data ke-27. Berapa itu data ke-27? Teman-teman bisa lihat di sini 27 itu di mana? Oh, di sini 25 sampai 28 di sini ya. Berarti 27 itu ada di antara data ke-25 sampai ke-28. Kita tarik berarti nilainya yaitu 8. Sehingga kita dapat Q3-nya adalah 8. Begitu. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya sama ya teman-teman. Nah, caranya mencari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 sama. Kita cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif yang pertama berarti frekuensi yang pertama di sini 4. 4 ditambah 5 9. 9 ditambah di bawahnya 11 yaitu 20. 20 tambah 5 25. 25 tambah 5 30. Jadi total frekuensinya di sini adalah 30. Di sini artinya urutan 1 sampai 4 itu ditempati oleh angka 6, nilai 6, 5 sampai 9 oleh nilai 7, 10 sampai 20 oleh nilai 8, 21 sampai 25 oleh nilai 9, dan 26 sampai 30 oleh nilai 10. Oke, caranya sama dengan sebelumnya. Kita cari urutan median dulu atau urutan Q2. Urutan median atau urutan Q2 rumusnya frekuensi ditambah 1 dibagi 2. Di sini frekuensinya adalah 30. Jadi 30 ditambah 1 dibagi 2. Berarti artinya 31 dibagi 2 yaitu 15,5. Karena di sini datanya ada di urutan 15,5, berarti kita butuh data ke 15 berapa dan data ke 16. Nah, jadi mediannya itu ada di urutan ke 15,5. Jadi kita perlu angka di data ke 15 dan data ke 16. Di sini data ke 15 ada di posisi sini 10 sampai 20 ya. Kita cari ke sini angka 8. Nah, data ke 16 juga sama, ada di posisi ini 10 sampai 20 yaitu angka 8. Sehingga dari sini kita bisa tahu Q2-nya adalah 8 ditambah 8 dibagi 2 yaitu 8. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang selanjutnya kita cari urutan Q1. Urutan Q1. Oke. Tadi cari urutan Q1 apa? Patokannya urutan Q2. Nah, di 15,5 di bawahnya 15,5 berapa? Yaitu 15. Oke, berarti 1 ditambah 15 dibagi 2. 1 tambah 15 yaitu 16. 16 bagi 2 8. Berarti artinya
Q1-nya ada di data ke-8. Berapa data ke-8? Nah, data ke-8 berarti di sini 5 sampai 9. Berarti data ke-8 ada di posisi sini yaitu 7. Berarti Q1-nya itu adalah 7. Begitu. Terus sekarang selanjutnya kita cari urutan Q3. Nah, kalau urutan Q3 kita cari di atasnya 15,5. Siapa di atasnya 15,5? 16. Oke, berarti 16 ditambah total frekuensinya 30 dibagi 2. Berarti 16 ditambah 30 yaitu 46 dibagi 2 yaitu 23. Nah, langsung ke sini ya. Artinya Q3-nya itu adalah data ke-23. Siapa itu data ke-23? Kita cek di sini. Mana 23? 23 itu adalah 21 sampai 25. Berarti berapa? 9. Jadi Q3-nya adalah 9. Begitu cara mengerjakannya. Oke ya teman-teman ya. Kalau begitu cukup sampai di sini penjelasan Bunda tentang kuartil ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.